Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dan pemirsa, pada episode kali ini, Tetes Embun akan membawakan sebuah tema yakni Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin. Islam yang moderat sejatinya mengacu pada konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya, agama Islam membawa manusia kepada keselamatan dan juga kebersamaan. Serta Islam tetap harus memperhatikan dan menghargai perbedaan. Dalam prakteknya, Islam moderat menjadi sebuah sikap toleransi dalam pemahaman dan juga pandangan. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir di studio kita kali ini narasumber yakni Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya kali ini Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang menjadi kesibukan dan fokus akhir-akhir ini? Tetap mengelola pesantren, juga dosen di YIN Jember. Baik. UIN Jember ya. UIN khas Jember. Baik Ustadz. Terkait tema pada episode kali ini yakni Islam yang moderat dan rahmatan lil alamin, kami langsung persilahkan Ustadz untuk memberikan pemahaman bagi kita semua dan juga pemirsa Jember 1 TV. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali kepingin saya tegaskan bahwa nama Islam itu dipilih oleh Allah sebagai sebuah nama dari agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu bukan hanya sekedar nama kosong yang tidak memiliki tujuan dan arti apa-apa, bukan. Islam itu dipilih ada tujuan yang ingin dicapai, ada pesan yang ingin disampaikan kepada para pemeluknya, kepada manusia secara keseluruhan. Jadi Islam itu dalam bahasa Arab berasal dari salimah, Mbak. Artinya aman, artinya damai, artinya selamat, itu begitu. Menjadi aneh, menjadi tidak masuk akal kalau seandainya kemudian ajaran yang dikembangkan, ajaran yang ditawarkan oleh Islam, perilaku dan sikap yang ditampilkan oleh pemeluk agama Islam itu justru berlawanan dari nama dasar Islam itu sendiri yang harusnya memberikan kesejukan, memberikan keamanan, memberikan kedamaian dan seterusnya. Itu kontrabukti, itu bertolak belakang gitu loh. Sehingga kita harus yakin kalau seandainya kok kemudian ada seseorang mengklaim bahwa ini adalah ajaran Islam dan kenyataannya misalnya kok kemudian mengandung kekerasan, kok kemudian menteror orang, kok mengancam jiwa seseorang, itu pasti bukan Islam. Itu seperti itu yang penting untuk kemudian ditegaskan. Kok kemudian ada perilaku dan sikap yang ditampilkan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, dan itu lagi-lagi perilaku dan sikap yang ditampilkan itu kok kemudian mengganggu orang, menteror orang, mengancam keselamatan jiwa dan harta serta pokoknya orang lain, itu harus dipahami bahwa itu bukan sikap dan perilaku dari seorang muslim. Saya ingin tegaskan misalnya di dalam ayat Al-Quran ketika kemudian misalnya Allah menegaskan tentang gimana sih misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, itu jelas ditegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat, kecuali memberikan kasih sayang lil alamin. Itu penting untuk kemudian digarisbawahi kata-kata alamin. Kenapa Gusti Allah kok tidak mengatakan misalnya illa rahmatan lil mu'minin, illa rahmatan lil muslimin, tapi Gusti Allah justru illa rahmatan lil alamin. Ahli tafsir banyak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan illa rahmatan lil alamin itu menyangkup secara keseluruhan manusia. Apakah itu yang kemudian beragama Islam, apakah kemudian itu yang beragama non-Islam, itu dengan misi kerasulan Nabi Muhammad itu kena jangkau semuanya.
Itu semacam itu. Sehingga saya tegaskan, ketika kemudian ada ajaran yang diklaim itu sebagai ajaran Islam, ketika kemudian ada sikap, perilaku dan seterusnya yang itu diklaim sebagai sikap dan perilaku Islami misalnya, kok kemudian misalnya mengancam jiwa seseorang, tidak rahmah, tidak kasih sayang, kita harus tegaskan dengan menggunakan analisis ayat tadi bahwa itu bukan Islam, itu bukan ajaran Islam, itu bukan sikap yang Islami. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, sampai misalnya di dalam kitab Sofwatut Tafasir misalnya Muhammad Ali As-Sobuni dikatakan, kenapa kok kemudian tidak rahmatan lil mu'minin, kenapa kok rahmatan lil alamin? Itu mengandung pesan bahwa apa sikap yang kemudian kita tampilkan, ucapan yang kita tampilkan, perilaku yang kita tampilkan untuk sesama manusia itu harus mencerminkan rahmatan alamin. Apakah sedang yang kita berinteraksi itu adalah kemudian seorang muslim atau non muslim? Itu penting untuk kemudian ditegaskan dalam kesempatan ini, karena realitas yang kemudian muncul yang kita dengar misalnya seorang yang intoleran, teroris macam-macam itu, mereka berkeyakinan bahwa apa yang kemudian ditampilkan yang nyata-nyata itu adalah mengancam jiwa seseorang, yang menjadikan orang kemudian bisa menjadi janda, anaknya menjadi yatim dan seterusnya. Itu masih yakin dan dengan sepenuhnya bahwa itu Islami. Saya tegaskan, enggak. Islam itu rahmah, Islam itu kasih sayang, Islam itu damai, Islam itu selamat. Itu semacam itu. Penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Kemudian kalau seandainya kita lihat misalnya dalam konteks misalnya ajaran-ajaran Islam yang ada, itu bagaimanapun juga pada akhirnya kita harus berkesimpulan bahwa misalnya Islam itu memang rahmat. Rahmatan lil alam itu adalah substansi yang kepingin diajarkan, kepingin dipesankan kepada umat Islam ketika kemudian berinteraksi dengan sekitarnya. Apakah kemudian berinteraksinya itu dengan seorang muslim atau non muslim? Misalnya Mbak, kalau seandainya misalnya kita lihat di dalam kita salam misalnya, ketika kita sholat misalnya, sholat itu adalah ketika mulai dari Allahu Akbar kita melakukan takbiratul ihram, itu adalah permulaan kita itu melakukan hubungan transenden, hablum minallah itu pada saat itu. Mulai dari rokaat yang pertama, rokaat yang kedua, sampai kemudian kalau subuh salam ya, kalau 3 misalnya maghrib salam, kalau seandainya zuhur, asar dan isya itu yang keempat itu salam. Apa yang kemudian ketika salam itu apa yang diucapkan? Pada saat seseorang kemudian mengakhiri hubungan hablum minallahnya dan kemudian mau berinteraksi, masuk di dunia nyata, berinteraksi dengan sesama manusia, apa yang kemudian harus menjadi rukun yang kalau seandainya itu tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan rahmat. Jadi kita mulai dari ketika kita selesai dari hablum minallah dan kita harus berinteraksi dengan sesama manusia, yang pertama kali adalah assalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keselamatan atas kamu, warahmatullahi, dan rahmat Allah, kasih sayang. Itu lagi-lagi kita harus berkesimpulan ketika kemudian misalnya ada orang mengecap bahwa misalnya Islam itu adalah agama teroris, Islam itu adalah agama kekerasan, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita pahami tentang Islam itu sendiri. Karena kenyataannya yang kita tahu misalnya Islam itu seperti itu, gitu ya. Bahkan Mbak, kalau seandainya misalnya karena konflik-konflik tertentu misalnya kok kemudian harus terjadi peperangan. Nah, ini perang antar misalnya atas nama agama misalnya. Apa yang kemudian dipesankan oleh Gusti Kanjeng Nabi misalnya ketika harus perang? Itu di dalam sebuah bab fikih, di dalam kitab-kitab itu sudah ditulis, Mbak. Ar-rahmah fil harbi. Ada kata-kata itu. Apa? Kasih sayang dalam peperangan. Jadi sebelum hukum internasional memutuskan misalnya yang itu harus dihormati bersama oleh kelompok yang sedang bersengketa bahwa orang-orang anak wanita, seorang perempuan wanita itu tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, pohon-pohon tidak boleh ditebang, kemudian misalnya tempat-tempat ibadah itu tidak boleh dihancurkan. Islam 14 abad yang lalu itu sudah mendeklarasikan itu, gitu ya. Jadi apa yang kemudian disepakati sekarang misalnya orang sipil macam-macam itu tidak boleh kemudian dibunuh dan seterusnya pada saat konflik dan seterusnya itu itu adalah hukum konvensi internasional misalnya.
Loh, Islam itu 14 abad yang lalu itu, misalnya di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq misalnya, itu tegas mengatakan bahwa yang namanya Islam, ya, ketika kemudian harus berkonflik dengan yang non Muslim karena misalnya latar belakang yang kita nggak tahu misalnya, ya, itu ada istilah ar-rahmah fil harbi, ya. Jadi kasih sayang di dalam peperangan itu harus diakui, itu harus diikuti. Jadi Nabi ketika kemudian harus mengirimkan bala tentara itu, hati-hati jenengan kalau seandainya sudah ada di tempat lokasi peperangan, ketika ada pohon-pohon jangan kemudian ditumbangkan, ketika kemudian anak kecil jangan dibunuh yang tidak ikut peperangan itu, ketika orang perempuan, wanita dan seterusnya jangan kemudian dibunuh yang tidak ikut perang itu, kemudian ketika ada tempat-tempat ibadah dan seterusnya itu jangan kemudian dihancurkan dan seterusnya. Jadi luar biasa, menjadi aneh kemudian kalau seandainya realitas yang kita baca di dalam ajaran-ajaran Islam seperti itu, di dalam hadis, di dalam Al-Quran itu seperti itu, menjadi aneh ketika kemudian orang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang Muslim, bersikap yang itu diyakini sebagai sikap yang Islami, itu justru mengancam jiwa seseorang. Ini aneh, karena itu pasti tidak akan ada dasarnya. Ya, di dalam Islam itu jelas ad-darar yuzal, semua bentuk kebahayaan, membahayakan itu harus dihilangkan. Tidak bisa kalau seandainya kemudian seseorang itu mengklaim bahwa ini adalah hukum Islam, ini adalah ajaran Islam, itu kok membahayakan orang lain. Itu tidak memungkinkan. La darara wa la dirara dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang penting untuk kemudian kita pahami dalam rangka meyakinkan masyarakat kita kaum muslimin bahwa Islam itu indah, Islam itu adalah rahmah, Islam itu adalah kasih sayang, Islam itu adalah cinta dan seterusnya. Yang tidak memungkinkan kemudian yang ditampilkan dari kita itu justru yang berbeda dengan apa yang kemudian kita baca, kita pahami di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu semacam itu, Mbak. Wah, luar biasa, Ustadz. Berarti memang penegasan itu perlu sekali lagi dikeluarkan karena Islam adalah sebuah kasih sayang, rahmat. Betul. Itu tadi. Ya. Ketika ada sebuah kekerasan yang terjadi, itu adalah oknum. Bukan Islam sendiri. Bukan Islam, betul. Baik, Ustaz. Ya. Ini penyejuk yang luar biasa, mencerahkan bagi kita dan juga pemirsa sekalian, Ustaz. Namun mungkin lebih menarik ketika kita berlanjut dengan diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan. Bagaimana sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi realitas perbedaan yang terjadi di masyarakat, Ustaz? Iya, saya harus katakan begini, Mbak. Pluralitas adalah realitas. Bahwa orang itu beraneka ragam. Kita tidak bisa menuntut itu misalnya satu macam, itu nggak bisa. Dalam konteks misalnya agama misalnya kan, ya ada yang namanya Islam, ada yang namanya Kristen, ada yang namanya Hindu, ada yang namanya Buddha. Itu tidak bisa dipaksakan. Bahkan pada masa Rasul pun pluralitas itu adalah realitas. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Itu adalah realitas, gitu ya. Itu semacam itu. Di dalam konteks internal Islam misalnya, mohon maaf misalnya, ada yang namanya Nahdlatul Ulama, ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Al-Irsyad, ada yang namanya Persis. Pluralitas itu adalah realitas. Bagaimana sikap yang harus kita kembangkan dalam konteks misalnya menyikapi perbedaan? Apakah kemudian kita harus memaksakan, akhirnya kita mengklaim kebenaran adalah milik saya, orang lain yang tidak ikut saya itu salah, dan bahkan pada akhirnya halal darahnya, jangan seperti itu, begitu ya. Yang harus kita kembangkan itu banyak. Kalau seandainya kita misalnya berhadapan dengan internal umat Islam, misalnya kita berhadapan dengan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, teman-teman Persis, teman-teman Al-Irsyad dan seterusnya, itu sudah ada dalil yang mengembangkan atau yang menegaskan, memberikan guide, memberikan panduan tentang masalah itu sudah ada. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya sudah, amal kamu silakan besok ditanggung sendiri. Tanggung jawabnya itu bukan pada orang lain. Ketika panjenengan misalnya, mohon maaf ini ya, saya tidak kepingin untuk kemudian misalnya untuk memperkeruh, ini hanya sekedar contoh ya. Kalau seandainya misalnya orang sholat mengangkat tangan pakai usolli, yang satu tidak pakai usolli, kemudian fatihahnya ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah, sudahlah, itu jangan dipaksakan untuk kemudian ikut pada kita. Ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut misalnya, sudah, itu jangan kemudian kita paksakan. Apalagi kemudian itu harus kita komentari, itu harus kita vonis, kita harus nilai. Misalnya sampean salah, sampean sesat, sampean masuk neraka. Ya jangan seperti itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya,
Amal kami ya untuk kami besok dan akan kami pertanggungjawabkan. Walakum a'malukum. Amal kamu ya besok yang harus mempertanggungjawabkan. Itu adalah kamu. Apakah kemudian itu akan benar atau tidak di hadapan Allah? Ya monggo kita pertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Ya, Betul. dalam Islam itu tidak seperti itu. Jadi misalnya orang lain berbuat salah, kita yang menanggung. Tidak seperti itu. Silakan ditanggung sendiri. Kalau seandainya itu terkait dengan perbedaan antar agama, itu sudah ada juga. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu. Ketika kemudian sikap yang dikembangkan itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin, maka yang namanya pluralitas, perbedaan yang ada di sekitar kita tidak justru kemudian menjadi bentrok kita, tidak, ya. Rahmahnya di situ, moderatnya di situ, itu kita masuk di situ bahwa yang namanya kebenaran itu bisa banyak macam, gitu ya. Betul. Ini berdasarkan A, berdasarkan dalil A dan seterusnya, B dan seterusnya, itu memungkinkan untuk kemudian dari sisi argumentasi bisa kita terima dan pada akhirnya harus kita hargai. Di dalam mazhab fikih misalnya, ya kan ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki misalnya. Apakah ini salah? Enggak. Ya sudah, kalau seandainya kemudian sampai ikut madhab Hanafi yang itu adalah misalnya zakat itu pakai uang, ya sudah harus kita hormati. Syafi'i mengatakan itu tidak sah. Zakat itu ya harus pakai makanan pokok. Ya sudahlah kan foto-foto bayar. Kenapa kok kemudian harus repot-repot dan kemudian harus memaksakan dan orang lain harus ikut kita? Kan gak bagus juga kalau begitu. Jadi sikap yang harus kita kembangkan dalam konteks kemudian kita ada realitas perbedaan pendapat, yaitu ketika kemudian internal dalam konteks Islam, kaum muslimin, lana a'maluna walakum a'malukum. Ketika kemudian perbedaan itu terkait dengan antar agama, itu adalah lakum dinukum waliyadin. Itu semacam itu mungkin, Mbak. Jadi kita tidak punya hak juga, Ustadz, untuk menjudge bahwa orang ini atau kaum ini benar dan salah. Betul, seperti itu. Sudahlah kita hargai mereka beramelia seperti itu. Kan yang menjadikan rame itu ketika kemudian orang sibuk-sibuk, mohon maaf ya, sibuk-sibuk sudah habis biaya banyak, misalnya Maulid Nabi, misalnya apa, kemudian ada klaim Muhammad bid'ah masuk neraka, wis teh akeh sing masuk neraka. Ya ngamuk bisa memang caranya. Sudah, ya mereka kalau seandainya salah mereka ya akan dipertanggungjawabkan sendiri. Nausi pertanggungjawabannya. Betul, pertanggungjawabannya begitu. Itu seperti itu, Mbak. Dan kita yang terlalu dengan perbedaan seperti itu memikirkan bagaimana benar dan salah, akhirnya habis waktu kita. Iya, betul. Seharusnya Islam, generasi kita bisa lebih maju. Betul. Akhirnya terbelakang. Nah, sekarang itu ekonomi akhirnya nggak terurus gara-gara masalah hal-hal yang sepele. Betul. Itu nggak mungkin kemudian dipersatukan. Sejak awal yang namanya perbedaan itu sudah terjadi. Nggak usah diungkit-ungkit, sudah lah itu. Ya, baik Ustadz, menarik tadi. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi kelompok-kelompok yang memiliki sikap intoleran terhadap orang lain tersebut, Ustadz? Ya, itu ada banyak Mbak ya yang kemudian bisa kita lakukan. Kalau seandainya kemudian itu sesama orang yang ngerti agama, paham, dia seorang intelektual, dia seorang alim, dia seorang cendekia, seorang ahli, maka memungkinkan kita berdialog. Dialog harus kita utamakan. Itu seperti itu. Ada sebuah kaidah yang kemudian harus kita pegangi bersama, gitu ya. Itu jadi begitu. In kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan, itu adalah faddalil. Itu semacam itu, ya. Jadi in kunta mudda'iyan, kalau seandainya sampean berpendapat misalnya bahwa hukum ini seperti ini, dalilnya mana? Itu begitu. Jadi dialog itu menjadi sangat penting. Tapi kalau seandainya ruang dialog itu tertutup, ditutup dan seterusnya, mereka tidak mau kemudian melakukan dialog dan seterusnya, yaitu pada akhirnya cuman perang itu aja di media sosial macam-macam bahwa ini salah dan seterusnya. Nah, intoleran itu kan begitu, memandang orang lain itu salah, dan bahkan dalam konteks tertentu intoleran itu kan pada yang radikal, yang keras, sampai kemudian darahnya halal dan seterusnya. Itu kan parah itu. Padahal pada saat yang lain, pada saat yang itu mereka punya dalil, punya argumentasi yang menurut nalar agama memungkinkan untuk kemudian dibenarkan. Lagi-lagi ada yang ekstrim, contoh misalnya Mbak ya, bahwa perbedaan pendapat itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa yang namanya anjing itu adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang berat.
Dimana kalau seandainya kita mensucikan, itu tidak cukup hanya dengan menggunakan air biasa, itu tidak. Pensuciannya itu harus 7 kali, dan salah satu dari yang 7 itu harus dicampur dengan debu. Imam Malik itu menganggap bahwa ini tidak najis. Bayangkan, dari najis mughalladhah menjadi tidak najis. Itu biasa. Jadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, di kalangan ulama, itu biasa. Jangan kemudian kita itu ketika kemudian punya pandangan, itu merasa bahwa ini pandangan saya yang paling benar, dan pada saat yang sama menutup yang namanya argumen-argumen dari yang lain, dan menutup dialog dan seterusnya, dan pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan kebutuhan bahwa orang lain sesat, orang lain itu memungkinkan darahnya dihabisi dan seterusnya. Wah, itu jangan seperti itu. Itu ekstrim sekali ya Ustaz ya. Karena perbedaan tadi adalah sebuah keniscayaan. Betul. Pasti ada perbedaan. Iya. Jadi bagaimana menyikapi intoleran? Kalau seandainya memungkinkan, itu adalah bagaimana kemudian kita melakukan dialog, melakukan diskusi-diskusi. Kalau seandainya sesama orang yang mengerti agama. Dan inilah yang menjadi penting juga, Mbak, bahwa misalnya sikap yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh, oleh para kiai, oleh para ulama yang yang ikut mazhab moderat ini, itu juga harus menampilkan sikap dan perilaku yang menarik supaya kemudian misalnya orang-orang awamnya itu juga tertarik. Gitu ya. Kalau seandainya kita misalnya ini otokritik, Mbak, sebagai orang yang menjunjung tinggi misalnya moderasi agama, rahmatan lil alamin, tapi sikap dan perilaku kita itu justru menunjukkan sikap yang tidak konsisten misalnya. Misalnya kita ngomong A, tapi sikap dan perilaku kita itu B, itu bertolak belakang misalnya. Itu justru orang lain yang mencari tokoh panutan ini, itu justru akan tidak percaya, tidak kemudian yakin, tidak kemudian mengapresiasi, dan pada akhirnya akan pindah ke orang lain. Aku gak seneng tokoh iki omongnya ambek perbuatannya gak bodoh iki. Aku seneng iki konsisten iki. Itu begitu. Jadi bagaimana kemudian kita menyikapi tentang bagaimana intoleran itu, kita lihat. Kalau seandainya kemudian kita berhadapan dengan para tokohnya, para ahlinya, para ilmuannya, maka jalur dialog ya, ruang dialog, ruang diskusi itu harus kita upayakan untuk kemudian ada mediasi dan seterusnya. Sehingga ada tafahum, ada saling paham. Ya gak apa-apa, ini memang ada dalilnya, pendapat sampean seperti itu ada dalilnya, tapi juga pahami dong bahwa pendapat saya juga punya dalil, punya argumentasi seperti itu. Nah, ketika terkait dengan orang yang awam yang tidak ngerti ilmu dan seterusnya itu, monggo sikap kita, perilaku kita, konsistensi kita itu sedang dinilai oleh masyarakat. Ketika kemudian sikap dan perilaku kita itu sudah mereka sangat tidak tertarik karena memang antara omongan dengan perbuatan itu sudah tidak nyambung misalnya, sudah masuk dalam kategori kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, mereka akan pindah ke tokoh lain yang lain. Saya senang lebih ini konsisten ini, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Berarti dakwah Islami itu dimulai dari hal kecil dari diri kita ya, Ustaz? Betul itu sekali. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi bagaimana kita, bagaimana keluarga kita dan seterusnya, itu memungkinkan untuk kemudian kita melakukan itu seperti itu, Mbak. Betul, Ustaz. Dan selanjutnya, Ustaz, bagaimana nih strategi untuk bisa kita kembangkan dalam rangka menyebarkan dan membumikan Islam rahmatan lil alamin khususnya di Indonesia? Ya, memang harus dipahami, Mbak, ya, harus dipahami bahwa misalnya al-haqqu bila nidhamin qad yaghlibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang kita yakini, yang itu tidak terorganisir, ini penting untuk kemudian itu kadang dikalahkan dengan sebuah kejelekan, kebatilan yang terorganisir. Inilah pentingnya misalnya berorganisasi, misalnya adanya MUI di sini penting, adanya Nahdlatul Ulama di situ penting, adanya misalnya Muhammadiyah itu penting. Masing-masing orang yang memiliki pandangan tentang moderasi agama, tentang Islam rahmatan lil alamin itu misalnya, itu juga harus mengembangkan dan bertanggung jawab pada yang menjadi tanggung jawabnya, ya.
Itu kalau seandainya kita kemudian mengorganisir dengan baik begini ini, tidak kemudian kita biarkan acak dan seterusnya misalnya, ya pada akhirnya kalau seandainya kita tidak mengurusi umat, tidak, itu ya sulit untuk kemudian ini bisa berkembang. Tapi kalau seandainya kita pengorganisasian itu baik, model pengkaderannya itu juga baik dan seterusnya, itu sesuai dengan misalnya metode yang paling update misalnya, itu insya Allah mereka kan seperti itu, ada jaringan, ada itu begitu juga itu mereka meskipun misalnya kecil, mohon maaf, meskipun kecil, kalau seandainya sudah kelihatan tertarik itu kan terus dirawat. Itu kan di kampus-kampus seperti itu. Kalau seandainya sudah kena pengaruh misalnya, meskipun satu itu berusaha dikejar, kan begitu. Betul. Mungkin panjenengan ketika kemudian di kampus itu ngerti bahwa strategi mereka itu cukup militan dan seterusnya. Masif ya Ustaz. Iya, betul sekali begitu. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan, dan lagi harus dipahami juga, kita tidak cukup hanya sekedar tausiah, kita tidak cukup hanya sekedar mau'idhah hasanah, tapi penting pendekatan-pendekatan yang sifatnya kebutuhan. Mereka itu kadang-kadang masuk juga dalam konteks ini adalah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kebutuhan. Mereka yang miskin itu juga kita santuni, mereka yang drop out sekolah misalnya itu juga kita upayakan beasiswanya. Kalau seandainya misalnya pemerintah menyadari bahwa bagaimana Islam rahmatan lil alamin ini akan menjamin eksistensi NKRI, harusnya misalnya gerakan-gerakan yang pada akhirnya menumbuh kembangkan misalnya Islam rahmatan lil alamin dengan cara pemberian beasiswa, dengan cara santunan dan seterusnya, itu juga di backup oleh pemerintah. Itu mungkin seperti itu, Mbak. Betul sekali Ustadz, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Dan kita yang sebagai mungkin pihak mayoritas di negeri ini tentunya memiliki peran yang cukup besar tanggung jawabnya, Ustaz. Betul. Wah, ini sebuah penyejuk yang luar biasa, pemahaman yang cukup singkat namun bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Namun Ustadz, ini sangat menarik sebenarnya untuk kita gali lebih dalam, namun lagi-lagi kita terbatas dengan durasi yang hanya 30 menit. Namun tentunya semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau, termasuk Ustadz Haris yang selalu konsisten dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan pemirsa, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena itu pesan utamanya adalah cinta, kasih sayang, damai, dan persatuan. Semoga kedepannya kita bisa mengilhami rahmat dalam diri kita dan juga mulai dari hal sekecil apapun itu. Dan pemirsa, saya Pia Mediana mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.